Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang rumus sudut rangkap dan sudut pertengahan. Yang akan kita bahas pertama dulu adalah tentang rumus sudut rangkap, ya. Yang pertama ada rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap. Nah, untuk rumus sudut rangkap ini untuk yang pertama yaitu tentang bagaimana kita menemukan rumus sin 2 alfa. Nah, sin 2 alfa ini sebenarnya berasal dari rumus sin alfa ditambah beta sin alfa tambah beta, dimana hasilnya sin alfa ditambah beta itu adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, kemudian saya mengganti betanya itu adalah dengan alfa. Jadi kalau kita punya sin 2 alfa, sin 2 alfa itu sama dengan sin alfa ditambah alfa, sehingga betanya saya ganti dengan alfa menjadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta, ya, sehingga ini sin cos betanya diganti dengan alfa, ya. Ini juga diganti dengan alfa, sehingga pada kasus ini kalau saya menggunakan, karena ini adalah anggota bilangan real, boleh saya gunakan sifat komutatif. Nah, seperti ini agar sama menjadi muncul 2 sin alfa dikali cos alfa, ya, pada kasus ini, sehingga bisa kita temukan bahwa sin 2 alfa itu rumusnya adalah 2 sin alfa kali cos alfa. Nah, ini rumus yang kita temukan tadi. Kemudian selain sin alfa ada yang namanya cos 2 alfa. Ini juga sama, jadi cos 2 alfa itu rumus yang diperoleh berasal dari cos alfa plus beta. Cos alfa ditambah beta. Cos alfa ditambah beta kemarin apa aja? Yaitu cos alfa dikali cos beta, cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Oke. Kemudian karena untuk cos alfa itu, untuk cos 2 alfa itu berasal dari ini bentuk cos alfa ditambah beta dengan mengganti betanya menjadi alfa. Jadi cos 2 alfa itu sama dengan cos alfa ditambah alfa, maka saya bisa mengganti betanya menjadi alfa, muncul cos alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa dikali sin alfa, sehingga boleh kita tuliskan ini adalah cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Baik, nah dari sini kita bisa tuliskan bahwa cos 2 alfa itu rumusnya sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Ini untuk rumus yang pertama, karena nanti ada beberapa rumus yang kita turunkan juga. Saya hapus sebentar, jelek jadi ini tadi. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, kemudian dari bentuk ini cos kuadrat itu boleh saya ganti menjadi ini anggaplah persamaan yang pertama, ya. Jadi cos kuadrat alfa itu menjadi
dikurangi sin kuadrat alfa. Kemudian sin kuadrat alfa tetap kita tuliskan sin kuadrat alfa. Berarti pada kasus ini rumusnya boleh saya ganti menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa ya. Ini rumus yang kedua. Jadi cos 2 alfa itu boleh kita tuliskan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Selain itu saya boleh mengganti juga. Tadi kita punya cos 2 alfa itu kan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfanya saya ganti menjadi cos kuadrat alfa. Berarti ini 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Sehingga pada kasus ini boleh saya tuliskan cos kuadrat alfa dikurangi 1 ditambah cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa berarti 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1 ya. Jadi ini rumus yang ketiga. Jadi untuk rumus yang pertama kita punya cos 2 alfa itu adalah cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Rumus yang kedua adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Rumus yang ketiga cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Ini untuk yang cos 2 alfa. Kemudian ada lagi yang lain. Jadi kita punya juga tangen 2 alfa. Kita coba tangen 2 alfa kira-kira bentuknya seperti apa. Untuk yang tangen 2 alfa. Baik, masih ingat juga kalau kita punya tangen alfa ditambah beta itu hasilnya apa? Kemarin hasilnya tangen alfa ditambah tangen beta dibagi dengan apa ya? Dibagi dengan 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Dari bentuk itu kita juga memperoleh hasilnya. Kalau tangen 2 alfa itu adalah tangen alfa ditambah alfa. Berarti pada bentuk yang itu betanya saya ganti menjadi alfa menjadi tangen alfa ditambah tangen alfa dibagi dengan 1 dikurangi tangen alfa dikali tangen alfa. Nah, dari bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk 2 tangen alfa dibagi dengan 1 dikurangi tangen kuadrat alfa. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi bisa kita peroleh bahwa tangen 2 alfa itu adalah 2 tangen alfa dibagi dengan 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Oke, ini adalah rumus untuk tangen 2 alfa. Kemudian ada yang lain lagi kalau ada kotangen 2 alfa. Nah, kalau kotangen 2 alfa jadinya kira-kira gimana? Sekali lagi ini berhubungan dengan rumus jumlah kemarin. Kalau kita punya alfa ditambah beta, kotangen alfa ditambah beta kemarin hasilnya apa aja? Kotangen alfa ditambah beta itu sama dengan kotangen alfa dikali kotangen beta dikurangi 1 dibagi dengan kotangen alfa ditambah kotangen beta. Nah, untuk kotangen 2 alfa itu saya ganti menjadi kotangen alfa ditambah alfa. Kotangen alfa ditambah alfa berarti saya ganti kotangen alfa dikali kotangen alfa dikurangi 1 dibagi dengan
kotangen alfa ditambah kotangen alfa. Berarti boleh kita tuliskan kotangen alfa dikali kotangen alfa berarti kotangen kuadrat alfa dikurangi 1 dibagi dengan kotangen ditambah kotangen alfa ditambah kotangen alfa berarti 2 kotangen alfa. Nah, dari sini bila kita tuliskan bahwa kotangen 2 alfa itu sama dengan kotangen kuadrat alfa dikurangi 1 dibagi dengan 2 kotangen alfa. Nah, ini rumus yang kita peroleh tadi. Ini untuk yang sudut pertengahan. Untuk selanjutnya ini masih sudut rangkap. Jadi ada beberapa rumus yang kita temukan. Baik, untuk selanjutnya tentang rumus sudut pertengahan. Untuk yang B, rumus sudut pertengahan. Baik, rumus sudut pertengahan ini pada dasarnya juga berasal dari rumus sudut rangkap. Baik, untuk yang pertama kita akan coba menemukan rumus sin setengah alfa. Ini sebenarnya dari mana begitu? Baik, rumus sin setengah alfa itu kita berasal dari rumus sudut rangkap. Jadi kalau tadi kita punya cos 2 alfa itu kan rumusnya 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa, ya. 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Kemudian kalau kita lakukan manipulasi aljabar, ya, boleh kita semua ruas kita tambahkan dengan 2 sin kuadrat alfa dikurangi cos 2 alfa. Ya, berarti tinggal apa? Berarti kita punya 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos 2 alfa, sehingga boleh kita tuliskan bahwa sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos 2 alfa dibagi 2, sehingga sin alfa itu adalah plus minus akar 1 dikurangi cos 2 alfa per 2. Nah, ini untuk yang sin alfa. Kalau sin alfa itu adalah plus minus akar 1 dikurangi cos 2 alfa dibagi 2. Yang kalian perhatikan adalah jika di sini kalau kita punya sin alfa, maka yang di bagian kanan itu adalah cos 2 alfa. Kalau saya mengganti dengan sin setengah alfa, berarti apa, kan mirip sebenarnya. Alfanya saya ganti menjadi setengah alfa, berarti kan yang di kanan 2 kalinya yang di kiri sudutnya. Berarti kalau yang di sini plus minus akar 1 dikurangi, kalau cos 2 alfa saya tulis saja gini, 2 dikali setengah alfa, kan gitu ya, berarti per 2. Sehingga kalau saya gunakan ini sin setengah alfa itu adalah plus minus akar, ya, akar 1 dikurangi cos 2 dikali setengah, berarti cos alfa per 2, ya. Jadi kita bisa menemukan bahwa ternyata sin setengah alfa itu adalah plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2, gitu ya. Untuk selanjutnya ada cos setengah alfa. Cos setengah alfa juga sama, kita proses menemukannya berasal dari sudut rangkap. Tadi kalau kita punya cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi
1. Nah, kalau kita melakukan manipulasi aljabar pada kasus ini, kita punya 2 cos kuadrat alfa itu sama dengan cos 2 alfa ditambah 1, sehingga kita punya cos kuadrat alfa sama dengan cos 2 alfa ditambah 1 dibagi 2. Nah, berarti pada kasus ini cos alfa itu adalah plus minus akar ya cos 2 alfa ditambah 1 dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Pada kasus itu kalau cos alfa bentuknya seperti itu, sama dengan tadi. Kalau kita punya cos setengah alfa berarti plus minus akar ya, akar cos 2 dikali setengah alfa ya. Kalau ini yang di bagian sini itu adalah alfa, kan 2 dikali alfa. Kalau yang di bagian setengah berarti 2 dikali setengah, berarti ini ditambah 1 dibagi 2. Jadi boleh kita tuliskan lagi, cos setengah alfa itu adalah plus minus akar cos 2 dikali setengah alfa, berarti cos alfa ditambah 1 dibagi 2 gitu ya. Ini untuk yang cos setengah alfa. Baik, untuk selanjutnya ada tangen setengah alfa. Nah, kalau tangen setengah alfa itu kita memanipulasinya dengan rumus, karena tangen itu adalah sin per cos ya. Jadi kalau kita punya tangen alfa itu kan sama dengan sin alfa per cos alfa, sehingga pada kasus ini kalau kita punya tangen setengah alfa berarti tinggal mengganti rumusnya aja, sin setengah alfa dibagi cos setengah alfa. Nah, kalau kita mengalihkan semua ruas, yang atas kita kalikan dengan 2 cos setengah alfa, itu yang bawah juga dikali 2 cos setengah alfa, artinya kan dikali 1 tidak ada maknanya ya. Sehingga pada kasus ini kita punya kalau kita kalikan jadinya apa cah ini? Ini jadinya 2 cos setengah alfa dikali sin setengah alfa dibagi dengan 2 cos kuadrat setengah alfa, kan gitu. Cos kuadrat alfa ya dikali dengan cos setengah alfa dikali dengan 2 cos setengah alfa. Yang perlu kalian perhatikan adalah ini perlu diperhatikan dulu ke tadi, kalau kita punya sin ya, sin 2 alfa itu kan 2 sin alfa dikali cos alfa, boleh juga, atau 2 cos alfa dikali sin alfa. Nah, sekarang kalau kita punya sin yang di sini adalah saya ganti dengan alfa ya. Alfa itu apa? Kan sebenarnya alfa itu kan sin 2 dikali setengah alfa, kan gini. Nah, kalau kita punya sin 2 alfa kan 2 sin alfa ya, yang ini itu adalah menjadi 2 sin alfa cos alfa. Kalau yang di sini adalah setengah alfa ya, jadi kalau agar mirip dengan ini toh, 2 dikali alfa, ini muncul 2 cuma bedanya adalah setengah alfa, berarti jadinya gimana? Kan sin alfa boleh saya ganti sin 2 dikali setengah alfa, mirip dengan yang ada di sini, cuma bedanya yang di belakang itu adalah setengah alfa, berarti jadinya apa? Ini jadinya 2 sin, berarti karena di sini adalah setengah alfa, berarti setengah alfa dikali cos setengah alfa. Begitu juga dengan yang di sampingnya, berarti
2 cos setengah alfa dikali sin setengah alfa. Nah, ini sebenarnya rumus dari sin alfa ini nanti yang di sini ya. Itu. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua perlu dijelaskan juga bahwa kalau kita punya cos 2 alfa itu jadinya apa aja? Jadinya 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1, kan gitu toh, yang tadi yang kita menemukan sebelumnya tadi. Sekarang kalau kita mencari cos alfa, kira-kira jadinya apa? Cos alfa ini sebenarnya kita merubah 2 dikali setengah alfa, kan seperti itu. Nah, kalau yang di sini 2 alfa, ini yang di sini alfa, kan di sini alfa. Kalau yang di sini cos 2 setengah alfa, berarti yang nanti hasilnya ya setengah, kan? Berarti ini kita punya 2 cos kuadrat setengah alfa dikurangi 1, gitu ya. Jadi dari sini kita peroleh bahwa cos alfa itu adalah 2 cos kuadrat setengah alfa dikurangi 1. Kemudian berdasarkan rumus yang ada di tadi yang kita temukan tadi, maka 2 cos kuadrat setengah alfa itu sama dengan cos alfa ditambah 1. Oke. Jadi bisa kita tuliskan bahwa 2 cos setengah alfa dikali sin setengah alfa ini itu sama dengan adalah sin alfa. Berarti boleh saya tuliskan ini adalah sin alfa. Nah, kemudian 2 cos setengah alfa itu sama dengan yang ini. Yang ini berarti ini sama dengan apa? Berarti ini sama dengan cos alfa plus 1 ya. Seperti ini. Atau boleh juga kita tuliskan ini sin alfa per 1 plus cos alfa, dibolak-balik sama saja. Jadi boleh kita tuliskan kesimpulannya, tangen setengah alfa itu sama dengan sin alfa dibagi dengan 1 plus cos alfa. Boleh juga ditulis sin alfa per cos alfa plus 1. Boleh. Ya, ini yang rumus yang barusan kita temukan tadi ya. Kemudian kalau sudah tangan, selanjutnya bentuk yang lain gitu ya. Bentuk yang lain kira-kira itu seperti apa? Kalau kita punya tangan setengah alfa tadi adalah sin alfa per 1 plus cos alfa ya, maka semua ruas boleh saya tuliskan dengan kalikan dengan sekawannya. Jadi 1 dikurangi cos alfa, yang bawah juga 1 dikurangi cos alfa. Nah, pada kasus ini boleh kita tuliskan jadinya apa? Kalau kita kalikan berarti ini jadinya sin alfa dikali 1 dikurangi cos alfa dibagi dengan 1 plus cos alfa dikali 1 min cos alfa, berarti 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Nah, pada kasus itu berarti kita boleh menuliskan bahwa ini sin alfa dikali 1 dikurangi cos alfa per 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Ini apa? Sin kuadrat alfa. Nah, pada kasus ini karena ini pangkat 2, ini hilang, ini tinggal 1, berarti 1 dikurangi cos alfa dibagi dengan tinggal sin pangkat 1, berarti ini adalah sin alfa. Nah, ini berarti boleh kita tuliskan tangen setengah alfa itu adalah 1 dikurangi cos alfa dibagi dengan sin alfa. Nah, ini rumus yang kedua untuk sudut pertengahan untuk yang tan. Nah, kemudian ada bentuk yang lain lagi. Jadi kalau kita punya tangen setengah alfa tadi, kan hasilnya itu adalah 1 dikurangi cos alfa per sin alfa. Sekarang kalau ini saya pecah, berarti kan seper sin alfa dikurangi
cos alfa per sin alfa. Sepersin sebenarnya apa? Sepersin itu adalah kosekan ya. Kosek alfa, cos per sin itu adalah dikurangi kotan alfa. Sehingga boleh kita temukan tadi bahwa tangen setengah alfa itu adalah kosek alfa dikurangi kotangen alfa. Nah, ini rumus yang ketiga ya. Itu untuk yang rumus yang ketiga. Kemudian rumus yang keempat tadi kita punya, kalau kita punya tangen setengah alfa kan hasilnya sin setengah alfa per cos setengah alfa. Nah, berdasarkan sudut pertengahan kita punya sin setengah alfa itu apa hasilnya? Plus minus ya, plus minus akar ya. Plus minus akar apa tadi? Plus minus akar 1 dikurangi cos alfa per 2 ya, dibagi dengan plus minus akar cos setengah alfa itu tadi 1 ditambah cos alfa per 2. Sehingga kalau ini saya gabung berarti plus minus akar 1 dikurangi cos alfa per 2 dibagi dengan 1 plus cos alfa per 2. Kalau saya gabung, bentar, ini kurang panjang. Nah, kan seperti ini. Nah, kalau kita, karena ini ada konsep pembagian ya, berarti ini boleh saya tuliskan 1 dikurangi cos alfa per 2. Nah, ini boleh dibalik kan, dikali 2 per 1 plus cos alfa. Nah, dari sini boleh kita hilangkan, ini hilang, kemudian ini juga hilang. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya itu adalah plus minus akar ya, akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 1 plus cos alfa. Nah, sehingga boleh kita tuliskan lagi yang keempat itu tangen setengah alfa itu hasilnya adalah tangen setengah alfa gini. Tangen setengah alfa itu sama dengan apa? Plus minus akar ya, 1 min cos alfa dibagi 1 plus cos alfa. Sehingga boleh kita tuliskan ini hasilnya seperti ini, hasil akhirnya. Nah, ini untuk tangen setengah alfa. Sekarang untuk yang kotangen ya, kotangen. Untuk yang kotangen alfa, kotangen setengah alfa. Kotangen setengah alfa itu sebenarnya kan seper tangen setengah alfa, kan sama atau seperti ini ya. Maka kalau kita hubungkan dengan yang hasil tadi ya, hasil dari tangen tadi, ini boleh saya tuliskan karena tangen alfa itu adalah tadi 1 per tangen setengah alfa, itu boleh saya ganti menjadi sin alfa dibagi 1 plus cos alfa. 1 plus cos alfa berarti pada kasus ini itu adalah hasilnya boleh saya ganti 1 dikali dengan 1 plus cos alfa per sin alfa. Berarti untuk kotangen setengah alfa itu hasilnya sama dengan 1 plus cos alfa per sin
alfa. Ini untuk yang rumus pertama. Kemudian untuk rumus yang kedua juga sama. Kalau kita punya kotangen setengah alfa, ini sama dengan 1 per tangen setengah alfa. Tadi selain bentuk sin per 1 plus cos alfa, itu ini boleh saya ganti menjadi 1 min cos alfa per sin alfa. 1 min cos alfa per sin alfa. Berarti ini boleh saya tuliskan 1 dikali dengan sin alfa per 1 min cos alfa. Sehingga boleh saya tuliskan bahwa hasil akhirnya itu adalah apa aja? Sin alfa dibagi 1 min cos alfa. Bentuk yang lain juga, kalau tadi tangen kotangen setengah alfa itu 1 per tangen setengah alfa. Nah, tangen setengah alfa boleh tadi juga kita temukan nilainya adalah kosekan alfa dikurangi kotangen alfa. Kosekan alfa ya dikurangi kotangen alfa, karena ini adalah ini tidak seperti ini gini aja, kita ganti dengan ini, kita ganti yang atas aja, bahwa tadi kita punya 1 plus cos alfa dibagi dengan sin alfa. Berarti ini kan 1 per sin alfa ditambah cos alfa per sin alfa. Pada kasus itu ini cos alfa per sin alfa ini sama dengan 1 per sin. Berarti apa? 1 per sin itu apa? Kosek alfa ditambah cos per sin. Berarti adalah kotangen alfa ya. Jadi boleh kita tuliskan bahwa kotangen setengah alfa itu untuk yang selanjutnya kita punya kosekan alfa ditambah kotangen alfa. Ini rumus yang ketiga. Kemudian kalau kotangen setengah alfa tadi sekali lagi kita punya 1 per tangen setengah alfa. Nah, masih ingat bahwa kalau kita punya tangen setengah alfa tadi itu hasilnya adalah akar ya, plus minus akar nih ya, plus minus akar 1 min cos alfa dibagi 1 plus cos alfa. Nah, ini kalau kita pecah, plus minus 1 per akar kan boleh kan, 1 min cos alfa dibagi dengan akar 1 plus cos alfa, sehingga boleh kita tuliskan plus minus 1 kali akar 1 plus cos alfa dibagi dengan akar 1 min cos alfa, sehingga ini plus minus akar 1 plus cos alfa dibagi dengan akar 1 min cos alfa. Nah, ini sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 1 min cos alfa. Nah, itu adalah untuk penemuan kotangen. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh
Misalkan diberikan cos alfa itu adalah 4/5 dengan alfa adalah sudut lancip. Tentukan A 2 cos 2 alfa, misalkan kita mencari cos 2 alfa, kemudian yang kedua adalah sin 2 alfa, kemudian yang ketiga adalah kita misalkan mencari sin setengah alfa, kemudian yang keempat adalah cos setengah alfa, yang kelima adalah tangen setengah alfa. Baik, untuk mengerjakan ini kita butuh, kalau kita punya cos alfa itu adalah 4/5, maka kalau saya tuliskan gambarkan kita akan mencari sin alfa. Sebentar, ini ada misalkan seperti ini adalah alfa, berarti ini 4, di sini adalah 5, berarti di sini misalkan ini A, ini B, ini C, berarti BC itu adalah akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, berarti akar 25 dikurangi 16, berarti ini akar 9, berarti ini adalah 3, sehingga sin alfa kita peroleh 3/5. Oke, untuk menjawab yang A itu adalah apa tadi, kita cari cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Sudah tahu tadi cos kuadrat alfa adalah 4/5, kita kuadratkan dikurangi 3/5, kita kuadratkan juga. Berarti pada kasus ini nilainya adalah 16/25 dikurangi 9/25. 16 dikurangi 9 berarti berapa aja? 7 ya, berarti ini 7/25. Ini untuk cos 2 alfa. Sekarang untuk yang sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa dikali cos alfa, berarti ini 2 dikali sin alfanya tadi berapa? Sin alfanya adalah 3/5, cos alfanya adalah 4/5, berarti ini 2 dikali 3 dikali 4 berarti 24/5. Kemudian apalagi yang ketiga, sin setengah alfa. Yang ketiga sin setengah alfa. Saya cari yang berbeda. Sin setengah alfa ya. Sin setengah alfa. Sin setengah alfa itu rumusnya apa? Plus minus akar ya. Akar 1 dikurangi cos alfa per 2, berarti boleh kita tuliskan bahwa nilainya di situ tadi plus minus akar 1 dikurangi cos alfa. Cos alfanya tadi adalah 4/5, berarti 1 dikurangi 4/5 dibagi 2. Berarti ini plus minus 1 dikurangi 4/5, 1 itu 5/5, 5/5 dikurangi 4/5 berarti 1/5, berarti akar
1/5/2, atau boleh kita tuliskan ini plus minus akar 1/10 ya. Kalau kita rasionalkan, berarti ini kan 1/10, ini akar 10/10, berarti ini /10 plus minus 1/10. Nah, seperti ini, plus minus akar 10/10. Ini untuk yang jawaban yang C. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang D, kita mencari cos setengah alfa. Yang selanjutnya cos setengah alfa. Saya cari yang lain biar berwarna-warni. Baik, untuk selanjutnya cos setengah alfa. Cos setengah alfa itu rumusnya apa? Plus minus akar ya, plus minus akar 1 plus cos alfa per 2, sehingga boleh kita tuliskan plus minus akar 1 ditambah cosnya tadi 4/5 dibagi 2, berarti ini plus minus akar 1 berarti 5/5 ditambah 4 berarti 4/5 berarti 9/5. Boleh kita tuliskan juga, berarti pada kasus ini berarti ini nilainya adalah 9/5/2 ya, ini ya, per 2, berarti ini plus minus akar 9/10. Ini boleh kita tuliskan ini akar 9 per akar 10. Berarti kalau ini kita rasionalkan, ini akar 10, ini akar 10, berarti plus minus akar 9 itu adalah 3, berarti 3 akar 10/10. Ini untuk yang kosinus. Kemudian untuk selanjutnya adalah tangen setengah alfa. Tangen itu adalah sin setengah alfa dibagi cos setengah alfa. Kita lihat sin setengah alfa tadi hasilnya apa, kita cek. Berarti ini plus minus akar 10/10 dibagi dengan plus minus 3 akar 10/10. Berarti ini plus minus akar 10/10 dikali dengan plus minus 3 akar 10/10. Oh sorry, dibalik ya. Jadi ini 10/3 akar 10. Berarti ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini juga hilang. Berarti jawabannya plus minus 1/3 ya. Baik, itu pembahasan kita kali ini. Minggu depan jangan lupa UTS mulai dari awal materinya, awal materi sampai hari ini terakhir apa ya. Jadi silahkan dipelajari. Minggu depan kita UTS. Perkuliahan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan atau barangkali ada yang typo, bisa ditanyakan lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.